Hai sahabat Profesyuter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Andika, SSI Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profesyuter. Ya, jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dan juga materi-materi tentang trading dan juga investasi. Ya, jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya, dan share sebanyak-banyaknya video edukasi ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan edukasi, video-video materi edukasi tentang trading dan juga investasi. Stay tune terus. Baik sahabat Profesyuter, salam different thinking by simple thinking ya. Jadi dalam video saya kali ini saya akan masih membahas tentang perusahaan yang memiliki prospek cerah ya, yang memiliki prospek yang bagus untuk jangka panjang untuk kita investasikan ya. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Ya, perusahaan ini itu memiliki rumah sakit yang terkenal, namanya Hermina Medical atau Rumah Sakit Hermina. Ya, siapa sih yang nggak tahu Rumah Sakit Hermina? Kalau teman-teman belum tahu Rumah Sakit Hermina, berarti teman-teman belum pernah keluar. Ya, jadi Hermina atau PT Medicaloka Hermina itu memiliki kode emiten HEAL ya, HEAL. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana sejarah HEAL ini terbentuk. Nah, jadi perusahaan ini mulai sejarahnya pada tahun 1967 saat Hermina Sulaiman mendirikan rumah sakit bersalin Jatinegara, ya, The Jatinegara pakai di depannya. Nah, kemudian pada tahun 1970 Hermina Sulaiman bekerja sama dengan Budiono Wibowo, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, untuk mengembangkan rumah sakit bersalin tadi itu menjadi rumah sakit bersalin Hermina. Nah, kemudian 1983 itu Yayasan Hermina resmi dibentuk untuk mengajukan izin pendirian rumah sakit bersalin Hermina tadi. Nah, kemudian pada tahun 1995 Yayasan Hermina mengakuisisi sebuah rumah sakit yang terletak di Sunter Agung, Jakarta Utara. Nah, kemudian pada tahun 1999, Yayasan Hermina mengubah statusnya dari organisasi nirlaba menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT Medicaloka Hermina. Nah, singkat cerita, pada tanggal 16 Mei 2018, perusahaan PT Medicaloka Hermina itu resmi melantai di Bursa Efek Indonesia BI dengan kode emiten HEAL atau kita baca saja HEAL ya biar lebih gampang. Nah, tadi saya sudah bahas tentang sejarahnya HEAL ini. Ya, HEAL ini kan adalah sebuah perusahaan rumah sakit. Nah, jadi mengapa sih kita ini layak investasikan HEAL untuk kedepannya atau jangka panjang? Nah, saya stop dulu ya. Saya akan berpindah kemudian ke berita Astra. Nah, jadi kenapa Astra ya? Apa hubungan Astra dengan HEAL ini? Nah, jadi Astra itu kan memiliki uh, apa namanya subdivisi ya, atau divisi perusahaan atau anak perusahaan yang bergerak di bidang properti yang namanya Astra Property. Nah, Astra Property ini atau Astra Internasional itu kemudian join ya, melakukan joint venture dengan perusahaan dari Hong Kong, namanya La Hong Kong Land Ltd. Nah, jadi Hong Kong Land Ltd ini adalah sebuah perusahaan manajemen atau investasi yang bergerak di bidang properti. Dia menginvestasikan dananya untuk perusahaan-perusahaan properti. Nah, kemudian tadi Astra Property dengan Hong Kong Land akhirnya membentuk sebuah Astra Land. Nah, Astra Land Indonesia ini kan bergerak di bidang properti atau hunian. Nah,
Astra ini sangat tahu betul ya tentang bagaimana caranya meningkatkan penjualan untuk setiap properti yang dia buat. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau buat properti, kira-kira apa yang teman buat? Apakah hanya sebuah rumah? Ya, teman-teman punya tanah 2 ar misalkan, teman-teman jadikan sebuah rumah. Ya, itu mungkin teman-teman bisa jual di harga tinggi, tapi tidak bisa di harga yang maksimal sekali profitnya. Nah, jadi Asra ini tahu betul bagaimana cara meningkatkan nilai jual dari properti yang dia buat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Astra? Ya, Astra kemudian membentuk fasilitas atau membuat fasilitas di setiap properti yang dia buat. Ya, teman-teman bisa bayangkan untuk fasilitas tadi, Astra biasanya membuat clubhouse, kemudian ada jogging track misalnya, kemudian juga ada pasum pasos ya, taman bermain, kemudian ada taman air mancur, kemudian ada mall dan lain sebagainya. Nah, tapi apa yang penting ya teman-teman? Eh, apa yang sebenarnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi? Nah, Astra ini tahu betul tentang bagaimana urgensinya kesehatan, terutama bagi orang-orang kaya. Nah, jadi Astra membangun rumah sakit di setiap properti yang dia buat. Ya, teman-teman bayangkan lagi nih, apa yang membuat teman-teman merasa aman jika tinggal di sebuah wilayah atau membeli sebuah hunian? Tentunya adalah rumah sakit yang dekat. Ya, kalau rumah sakit jauh itu tentu akan membuat pasti akan membuat teman-teman khawatir. Bagaimana jika terjadi sesuatu dengan saya? Sebut saja kalau misalkan sekolah lah. Kalau sekolah mungkin tidak sebaik jika rumah sakit lebih dekat dari rumah ketimbang sekolah yang dekat. Kenapa? Karena kalau misalkan sekolah itu kan rata-rata pilihan ya, itu sangat subjektif. Itu biasanya orang itu memiliki pilihannya sendiri. Meskipun ada sekolah dekat dengan rumah kita atau dekat dengan rumah, tapi kalau misalkan orang tuanya ingin menyekolahkan di Australia bagaimana? Nah, itu kan tergantung pilihan masing-masing. Jadi tidak ada korelasinya antara sekolah dekat dengan rumah yang dibeli. Artinya tidak ada korelasi. Jika ingin membeli rumah, maka ada harus sekolah yang dekat. Tapi jika ada rumah sakit yang dekat, itu akan jauh lebih bagus. Ya, karena kesehatan itu sangat penting, sangat diperhatikan oleh orang-orang, terutama orang-orang kalangan menengah ke atas. Nah, permasalahannya di sini adalah jika membangun sebuah klinik, kita bilang klinik ya, atau mungkin rumah sakit, itu memiliki izin yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Nah, seperti halnya sebuah apotek ya, apotek. Kalau teman-teman ingin membuka sebuah apotek, itu harus teman-teman bekerja sama dengan apoteker, atau teman-teman sendiri adalah apoteker, kemudian buat apotek. Artinya dalam setiap apotek harus ada apoteker. Begitu pula dengan rumah sakit. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sekarang di setiap properti yang dia buat, ya Astra Land ini itu contoh ya, saya ambil contoh di tahun 2021, September 2021. Astra Land itu bekerja sama dengan Modern Land Realty atau MDLN, itu meluncurkan sebuah area komersial, ya artinya pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Boulevard Asia. Itu dengan nama areal komersil Genova. Nah, di areal komersil ini itu terdiri dari, kalau orang belanja ke sana, berbelanja di Genova, dia juga langsung bisa menikmati keindahan alam. Nah, kemudian keindahan alam dan lain sebagainya. Nah, di area komersil Genova ini dibangunlah juga pusat selain pusat perbelanjaan juga ada clubhouse, kemudian ada lain sebagainya, ada Siloam Klinik dan juga RS Mayapada. Nah, Asra di sini berpikir, kenapa itu rumah sakit orang lain? Kenapa bukan rumah sakit saya aja? Ya, Siloam Klinik dimiliki oleh Siloam atau Silo. Kemudian rumah sakit Mayapada dimiliki oleh Mayapada Group. Nah, akhirnya dia mencari cara untuk bagaimana saya sendiri yang menempatkan rumah sakit di sana, rumah sakit milik saya pribadi, agar rumah sakitnya kalau untung saya dapat bagian, ya, dan juga meningkatkan nilai jual properti yang sudah saya buat. Akhirnya, ya, pada tahun 2022, tepatnya di bulan April, nah,
Ini sekarang kita akan masuk ke bagian menariknya. Akhirnya Astra Internasional itu mulai melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement sebesar 30 juta lembar saham di saham HEAL ini. Nah, harga pelaksanaannya adalah 1.500 teman-teman. Ya, di tahun 2022 bulan April. Nah, kemudian di bulan Juni 2022 secara bertahap Astra itu menambah kepemilikannya di HEAL dari 4,92% menjadi 5,43%. Nah, sedikit-sedikit tapi pastilah. Nah, itu tadi sebanyak 809 juta lembar saham ya nambahnya. Nah, itu dengan transaksi sebesar 102 miliar. Nah, itu harga pelaksanaannya tadi pada saat dia memborong HEAL pertama di tahun 2022 bulan April itu 1.500. Sekarang di 1.375. Ya, teman-teman tahu sendirilah ya. Kalau misalkan ingin menambah kepemilikan, bagaimana caranya? Ya, tentunya kalau membeli di harga di bawah ya lebih bagus lagi. Kan seperti itu. Nah, jadi kita sudah masuk ke bagian menariknya ya. Nah, mungkin ada yang bertanya di sini. Kenapa sih Astra itu membeli perusahaan yang sudah jadi atau perusahaan TBK yang sudah melantai. Kenapa nggak tinggal bayar aja dokter, kemudian buat rumah sakit sendiri, rumah sakit dengan brand sendiri, ya yang ada embel-embel Astra yang misalkan. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu jika teman-teman meng-hire dokter untuk istilahnya kasarnya adalah numpang nama aja. Nah, tapi teman-teman ya, tadi kan dokternya numpang nama. Modalnya dari siapa? Dari Astra misalkan. Kemudian strategi-strategi, pilih tempat, kemudian manajemennya, kemudian juga melakukan perhitungan laba rugi, kemudian prospek kedepannya, itu yang melakukan Astra. Tapi si dokter ini hanya nebeng nama aja, dia hanya terima duit dari Astra. Apa Astra mau seperti itu? Kan tidak mau. Nah, padahal kalau misalkan kita membuat sebuah rumah sakit baru itu harus ada izin dari dokternya, harus ada dokternya sebagai penanggung jawabnya. Nah, tentu hal ini tidak mau Astra. Lebih baik saya membeli perusahaan yang sudah jadi aja, ya, yang manajemennya sudah jelas, kemudian sudah pasti bertumbuh juga, ya. For your information aja, itu HEAL itu akan melakukan dividen, ya, dengan 6 ya, 6 rupiah yang akan dibayarkan pada tahun 2022 ini. Nah, itu kan artinya perusahaan yang sudah untung. Ngapain saya capek-capek buat rumah sakit baru? Belum saya brandingnya, belum saya nyari dokternya siapa yang bisa saya percaya. Dan lagi dokter ini hanya numpang nama dapat duit, dia nggak apa-ngapain. Tentu aja ini akan merugikan Astra. Nah, jadi tadi kan sudah jelas ya korelasinya. Kenapa? Karena pada saat Astra masuk ke HEAL, itu akan menjadi sebuah pertanda bahwa HEAL ini akan diinvestasikan jangka panjang. Ya, kenapa? Karena harga pembeliannya 1.500, harga sekarang 1.375, dan Astra malah menambah kepemilikannya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah mengapa HEAL yang dipilih? Kenapa bukan perusahaan lain? Ya kan ada rumah sakit kan ada banyak, yang ada di bursa saham kita juga ada lumayan kan. Tadi saya sudah sebutkan ada Siloam, kemudian ada rumah sakit Mayapada. Nah, jawaban yang paling tepat adalah kembali lagi kita berpikir simpel aja, ya. Astra Internasional itu memiliki tim ya, tim analisis yang hebat, yang sudah mengerti tentang resiko sebuah perusahaan sebelum dia menginvestasikan uangnya di sebuah perusahaan tadi. Nah, jadi kenapa milih HEAL? Ya, jawabannya adalah Astra sudah lebih hebat daripada kita. Dia sudah memiliki tim analisisnya sendiri, analisa sendiri. Ya, nah, jika anggap saja dah, ya, teman-teman itu memiliki uang 5 atau 10 juta atau 20 juta, apakah teman-teman itu lebih hebat dari Astra? Apakah teman-teman lebih hebat dari tim analisa Astra? Nah, ya jadi kembali aja. Think different by think simple, ya. Nah, jadi apakah ada kemungkinan ke depannya Astra misalkan dia salah perhitungan atau mungkin
salah mengambil keputusan? Ya mungkin aja. Tapi selama dia masih menambah kepemilikan, berarti kita nggak usah ragu untuk menginvestasikan uang kita di HEAL. Ya, kalau misalkan Astra menjual saham HEAL, ya kita ikut aja jual sahamnya. Ngapain ribet, ya kan? Oke, berita menarik yang terakhir adalah tadi saya sudah sebutkan di bulan September 2021 itu Astra Land yang terdiri dari Astra International dan juga Hong Kong Land beserta Modern Realty atau MDLN itu kan membuat sebuah area komersil, ya, artinya sebuah pusat perbelanjaan dengan mengusung tema nature, ya, wild nature. Nah, jadi ada danau di sana, kemudian ada jogging track dan lain sebagainya yang terinspirasi dari alam. Nah, di sana juga dibangun, tadi saya sudah sebutkan ada Siloam Klinik dan juga RS Mayapada. Nah, kemudian di bulan Desember 2021, ya, itu Astra Land, ya, itu mengakuisisi penuh proyek dari Asia, di mana tadi Genova atau area komersil Genova itu dibangun di Jalan Boulevard Asia. Juga akan dibangun properti atau hunian mewah yang namanya Asia, ya, komplek hunian Asia. Nah, kemudian Astra Land itu mengakuisisi penuh proyek Asia dengan mengambil kepemilikan Modern Realty dari proyek bersama tadi. Artinya sebelumnya komposisi Astra Land Indonesia itu adalah sebesar 67%. Kemudian Modern Land Realty melalui anak usahanya yaitu Mitra Sindo Makmur itu sebesar 33% di proyek Asia tadi. Nah, kemudian Astra Land mengakuisisi 33% sisa, ya, kepemilikan Modern Land melalui anak usahanya Mitra Sindo Makmur yang tadi 33% itu, sehingga Astra Land Realty memiliki proyek Asia secara penuh 100%. Nah, kemudian tadi dengan kemudian membeli saham HEAL di bulan April 2022 dan secara kontinu menambah kepemilikan di bulan Juni 2022, itu artinya nanti bahwa di Asia ini, di proyek Asia atau properti Asia, hunian Asia ini akan dibangun rumah sakit HEAL atau Hermina. Nah, ini tentunya akan menjadi perjalanan yang menarik bagi Astra dan juga HEAL ke depannya, karena dengan diakuisisi oleh HEAL walaupun sebesar 5%, itu nanti akan sangat mempengaruhi pergerakan saham dari HEAL. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kita melakukan investasi, ya teman-teman, ya, dalam jangka panjang, tidak melakukan trading dalam jangka pendek. Artinya saya tidak tidak melarang teman-teman untuk melakukan trading, tapi dalam video saya selalu tekankan tentang investasi jangka panjang. Nah, karena apa? Karena kita membeli saham, itu kita membeli perusahaan, kita membeli bisnisnya. Kita tidak membeli hanya seputar angka. Nah, ya, tadi saham HEAL dibeli oleh Astra itu di angka atau di harga 1.500. Sekarang di harga 1.375. Nah, sampai kapankah Astra akan terus memborong? Nah, ini tentu akan menjadi keputusan dari Astra sendiri, dari tim analisnya. Karena dari saham HEAL sendiri, itu kepemilikannya dimiliki oleh perorangan. Ya, saham pengendalinya dimiliki oleh perorangan. Kenapa? Karena HEAL ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Rumah sakit tentunya dimiliki oleh dokter dong, karena memang izinnya dari dokter. Kalau teman-teman adalah seorang dokter atau bukan seorang dokter, berarti kan teman-teman harus mengajak dokter untuk membangun rumah sakit. Nah, itu alasan kenapa di saham HEAL itu banyak dimiliki oleh perorangan sahamnya. Nah, itu sampai kapan Astra akan mengakuisisi HEAL? Yaitu tentu saja mungkin saja akan terbentur oleh peraturan rumah sakitnya tadi, ya, karena dimiliki oleh perorangan, mungkin saja harus jumlahnya tidak lebih dari perorangan yang memiliki saham porsi paling banyak. Nah, misalkan tadi pemilik HEAL yang paling besar itu nomor 2 selain masyarakat, ya, jadi di masyarakat 33%. Ada nama Bapak Yulisar Kiat, nah itu sebesar 11%. Nah, mungkin saja kepemilikan Astra di HEAL nanti tidak akan lebih dari 11%, karena memang HEAL ini dimiliki oleh perorangan atau dokter, ya, yang memang diperlukan untuk membuat rumah sakit. Nah, itu kita nanti wait and see aja. Tadi sudah saya jelaskan bahwa
teman-teman harus mindsetnya itu adalah kalau membeli saham itu adalah membeli perusahaannya atau membeli bisnisnya. Jadi jangka panjang, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya, teman-teman. Saya seperti biasa, saya akan menjelaskan prospek perusahaan atau cerita perusahaan yang dibalik sebuah berita. Artinya kita membeli perusahaan atau membeli bisnisnya, bukan membeli angkanya. Ya, jadi tidak usah teman-teman ribet-ribet mikirin analisa laporan keuangan, ya, kemudian analisa teknikal. Ya. Jadi bukan berarti dua analisa tadi itu tidak penting, tapi di sini saya akan menjelaskan atau menekankan bahwa different think by simple think. Nah, ya, different thinking by simple thinking. Jadi sampai di sini dulu, teman-teman nyalakan terus loncengnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan insight dan juga video-video update terbaru dari saya. Ya, saya Imadi Dupiandika, SSI Magister Manajemen, undur diri. See you in the next video. Bye.